Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Dalam kontes pemilihan putri cilik tingkat provinsi yang digelar di Bandung beberapa bulan lalu, Khalila Hasna Khairunisa dinobatkan sebagai pemenang. Ini merupakan sebuah kebanggaan karena Khalila berasal dari Kabupaten Purwakarta. Dinobatkannya Khalila menjadi putri cilik Jabar tentu saja mengangkat nama Purwakarta. Sebagai perwakilan Jawa Barat awal November akan mengikuti ajang pemilihan putri cilik tingkat nasional di Jakarta. Siapa Khalila? Bagaimana perjalanan gadis berusia 13 tahun ini terpilih menjadi putri cilik Jawa Barat? Pemirsa, Cakap-Cakap pada malam ini kita mengambil lokasi di Kebun Gongzu, Darangdan, Purwakarta. Sebuah perkebunan buah-buahan dengan view yang indah. Cakap-Cakap edisi kali ini kami akan berbincang langsung dengan sang putri Khalila. Selamat malam Khalila. Selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akrab dipanggil? Kakak. Kakak aja ya? Oke. Kakak ini masih SMA atau udah gimana? SMP? Oh SMP. SMP di mana ini Kak? SMPN 1 Purwakarta. SMP Negeri 1 Purwakarta. Oke, ya Allah masih muda ya? Iya. Nih Kakak Khalila, kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Berarti aktivitasnya apa jenis selain sekolah dan juga mengikuti ajang pageant mungkin ya? Kontes kecantikan mungkin disebutnya ya? Aku nari juga. Nari juga. Ikut sanggar berarti? Ikut sanggar. Oke, keren berarti ya. Masih muda tapi lebih produktif ya. Oke. Selain Khalila juga telah hadir pula Ibu Sinta, Ibunda Khalila. Selamat malam Bunda. Dipanggilnya Bunda aja? Bunda, boleh. Kayak gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin nih masyarakat juga ingin tahu nih siapa sih sosok bundanya Khalila. Gimana nih Bunda aktivitasnya? Aktivitas saya sekarang sih sering ngebimbing Khalila ya. Iya? Kebetulan saya ngajar di SD juga. Oke. Terus melatih juga di sanggar. Oh, jadi gitu. melatih sanggar. Iya. Sanggar apa itu, Bun? Sanggar tari jaipong, dan yang Oke. Pajajaran. Oh, dan yang Pajajaran. Tapi lebih banyak sekarang sih konsen ke kakak. Konsen ke kakak ya, karena memang sebentar lagi kabarnya ya. Iya, sebentar Oke. lagi. Ini saya penasaran banget nih, Bun. Kakak Khalila ini ceritanya gimana sih kok bisa ikutan kontes kayak gini nih? Awalnya gimana nih, Kak? Awalnya aku ikutan festival kebaya Nusantara di Purwakarta dan alhamdulillah aku dapat juara kedua. Alhamdulillah ya. Terus waktu itu ada yang nanya ya ke Bunda, coba Bunda kakaknya ikutan Putri Cilik Indonesia. Dan di situ Bunda juga nggak tahu Putri Cilik Indonesia itu apa, dan akhirnya Bunda nyari tahu soal Putri Cilik Indonesia itu kayak gimana, dan ternyata cukup bagus ya. Iya. Dan akhirnya sama Bunda didaftarin yang di Jabar. Langsung ke Jabar. Regional Jabar. Ya, Oh, soalnya iya. yang di kabupaten nggak ada. Iya. Oh, jadi langsung ke Jabar ya, Bun ya? Langsung ke Jabar. Oke, itu tahapannya gimana aja nih, Kak? Mungkin banyak juga nih adik-adiknya mungkin nanti kalau misalkan ingin ikutan nih kayak gimana, tahapannya tuh gimana? Pas audisi ya Bun, audisi itu lewat foto. Foto? Ya lewat foto, terus lewat speech lagi. Lewat Speech gimana tuh? Jadi bikin Iya, bikin video speech gitu. menggunakan bahasa Indonesia. Oh, Indonesia. Bahasa Indonesia, ya, ada temanya juga. Itu kira-kira yang ikutan mulai tahap itu nih, setahunnya Kakak Khalila ya, ada berapa kira-kira? Pas audisi Pas audisi tahap awal, itu sih 30 banyak ya. Enggak, lebih Kak. Itu 30 hasil penyaringan. penyaringan itu Iya. tuh di Jawa Barat? Iya. Oke. Jadi Itu ada lewat yang Instagram apa gimana? Ya lewat Instagram. Oh, lewat Instagramnya ya. awalnya. Oh gitu. Terus setelah tahap awal nih, terus gimana lagi tuh Kak? Di tahap awal disaring lagi, lalu dikarantina. Itu disaring dapat berapa peserta? 25 ada. Dari 30-an lebih? Enggak, kalau audisi awal tuh yang penyaringan pertama tuh dari kita kirimin dulu biodata. Iya. Biodata pribadi Khalila, prestasinya di CV sekolah gitu ya. gitu ya. Terus abis itu lolos, suruh kirimin foto. Foto lolos lagi, kita kirim video speech yang dia harus mempromosikan wisata di Purwakarta. Oh Waktu itu kita iya. ambil temanya air mancur Baduga. Oh iya, Dari keren situ- ya. Jadi mengangkat juga Purwakarta di Iya. situ ya. Alhamdulillah dari situ lolos sebagai finalis. Gitu. Hmm. Setelah finalis, Karantina. karantina langsung. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan besar nih, ini karantina itu berapa lama? 3 hari.
3 hari karantinanya. 3 hari. Nah, selama karantina itu gimana nih Kak? Apa mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa Kakak bagikan nih selama di karantina, ngapain aja, terus ketemu dari teman-teman dari mana aja gitu. Di karantina itu selama 3 hari banyak pengalaman-pengalaman yang Kalila dapet sih. Di sana juga kan banyak yang dari daerah-daerah lain yang luar biasa banget. Di situ Kalila sempat ngerasa Kalila bisa nggak ya gitu gelar Putri Cilik Jawa Barat. Dan di sana selama karantina itu Kalila dinilai dari cara duduknya, cara bicara, pokoknya attitude-nya dinilai banget. Nomor 1 attitude. Iya, Oke. nomor 1. Terus selama karantina nih, biasanya kan ya kalau misalkan pemilihan putri kayak gitu ada kontes catwalk-nya atau kontes public speaking-nya atau gimana. Nah, itu tahapannya gimana nih, Kak? Tahapannya Misalkan hari pertama karantina ini agendanya apa? waktu awal karantina itu ada penyerahan selempang dulu, selempang finalis. Oh, selempangnya finalis ya, semuanya berarti ya? Semuanya finalis. Habis dari situ kita ada pembekalan public speaking. Habis public speaking ada pembekalan catwalk class. Dari situ ada make up class dan malamnya ada unjuk bakat. Unjuk bakat? Iya, ada unjuk bakat juga. Oke, itu berarti kalau misalnya kakak Kalila pasti jaipong ya Bun ya? Iya, betul. Iya. Jaipong. Itu kalau kontes yang lain, unjuk bakatnya rata-rata apa Kak? Sama nari banyaknya? Ada yang nari, ada yang nyanyi, terus ada yang main alat musik juga. Oh gitu, oke. Nah, saya dengar juga nih di tahapan, entah di karantinanya ya Bun ya, atau di bagian tahapan kontesnya, itu ada sesi debat. Itu maksudnya gimana nih Kak? Kalau sesi debat itu di tingkat nasional. Oh itu nanti. Iya, di tingkat nasional. Itu yang maksudnya debat apa tuh Kak? Ada tema, nanti diusung tema gitu. Oh gitu, oke. Berarti ini keren ya Bu, literasinya juga harus luar biasa ya. Oke, terus pada masa karantina nih, selain catwalk, selain juga public speaking mungkin ya, ada lagi nggak pengalaman yang mungkin berkesan banget gitu buat kakak? Waktu final. Gimana tuh? Waktu final ada waktu speech. Karantina itu udah masuk ke final belum? Apa sebelum? Sebelum. Jadi dikasih pembekalan. Jadi karantina 3. Penilaian ya, Teh. Iya, iya. Jadi 80% itu penilaiannya anak-anak tuh dari karantina. 20%-nya performance on the stage. Oke. Gitu. Jadi yang pas karantina itu Dinilai bener-benernya ya. betul. Dan itu kayak banyak juri bayangan yang kita nggak tahu. Gitu? Iya. Panitia juga. Panitia yang kita nggak tahu, bukan panitia yang berseragam panitia, tapi ada bapak panitia yang kita nggak tahu. Oke, itu dikasih tahu di awal Bun? Enggak. Enggak, jadi Enggak, tahu kita setelah tahu di akhir. Oh Setelah gitu. di akhir. Oh iya. Emang pas di akhir dikasih taunya gimana? Ya kan ada saling berbagi sharing cendramata gitu. Terus panitianya jadi banyak gitu di panggung. Dan ternyata ini ada yang pakai seragam, ada yang enggak gitu. Ada yang kirain cuma fotografer doang, ternyata bukan. Dia ikut kasih nilai juga buat anak-anak. Memang tujuannya ini mungkin yang Bunda tangkep ya, adanya Putri Cilik ini lebih ke arah apa Ini nih sih, Bun? kalau saya lihat positifnya membentuk anak-anak yang Karakter ya. Iya. Karena yang nomor 1 yang dinilai itu karakter, karakternya, iya. attitude-nya. Iya. Jadi anak-anak yang selain berbakat, pintar, cantik, dalam arti kata attitude-nya baik ya. Iya. Dan dia pada akhirnya otomatis kan karakternya. Jadi lihatnya pembentukan karakter sih. Ini makanya saya ikutin juga karena dia luar biasa bagus ke depannya. Jadi pelatihan juga buat Iya, kakak iya, ya. betul. Oke. Terus nih tadi katanya yang berkesan itu saat finalnya. Iya. Oke. Itu finalnya gimana nih Kak? Di situ kan ada speech di panggung. Oke. Dan di situ Kalila sempat lupa speech-nya gitu. Oh, udah dikonsepin terus lupa gitu ya. Udah- Terus gimana udah ngatasinnya tuh? Terus lupa. Kalila diem dulu. Karena kalau makin dipaksain makin lupa kan. Jadi Kalila diem dulu, kayak tarik napas. Tenangin Kalila- diri mungkin ya. Kalila lanjutin yang Kalila ingat aja gitu. Emang mungkin yang kakak masih ingat gitu ya, kakak speech-nya tentang apa sih? Waktu itu tentang belajar dari rumah kalau nggak salah. Oke. Intinya yang kakak sampaikan itu apa sih? Mungkin tentang belajar dari rumah itu apanya? Dampak ya kan. Oh iya, dampak Dampaknya, positifnya. dampak positifnya. Iya. Emang ini yang kakak rasain dari dampak positifnya belajar di rumah tuh apa nih Kak? Ya kan
kita mau nggak mau harus bersentuhan sama teknologi. Jadi kita harus paham soal teknologi itu. Jadi ya itu dampak positifnya, kita jadi paham tentang teknologi. Gitu. Lebih paham teknologi, lebih melek ya Bun ya. Iya. Dan tentunya juga tidak hanya anak, tapi pasti orang tuanya juga lebih jadi paham ya. Karena kan mengawasi anak juga ya Bun ya. Jadi lebih paham. Ya, karena setiap hari kan lihatnya belajarnya dari HP, dari Zoom ya. Terus ini nih, sempat saya baca di artikel, mungkin salah atau benarnya nanti sama kakak diluruskan ya. Katanya pada saat karantina itu ada kunjungan ke Cirebon. Oh iya, ada kunjungan. Nah itu gimana itu? Bukan pas Bukan pas karantina. Oh itu bukan, itu pada saat beres grand final ada kunjungan ke yang ke beberapa daerah di Jawa Barat. Itu tugas mereka soalnya kan. Tugas apa itu? Jadi kayak gimana? Mereka pun mau gimana walaupun usia masih kecil, tapi mereka duta wisata, duta budaya, duta pendidikan, dan makanya kan yang kedua itu namanya Putri Cilik Pariwisata, yang ketiga Putri Cilik Pendidikan. Jadi Nakalila winner mencakup semuanya. Jadi mereka otomatis punya tugas masing-masing gitu, dan diharapkan kemarin itu seharusnya mereka berkunjung ke semua daerah, semua daerah di Jawa Barat. Nanti yang Putri Cilik Pendidikan dia menyampaikan reportnya tentang pendidikan di daerah tersebut. Kemudian apa yang bisa diperoleh dari situ, gitu ya. Yang wisatanya ya ada juga. Gitu. Iya, menarik banget ya Kak ya Bun ya. Saya masih penasaran banyak nih, tapi kayaknya kita cukupkan dulu karena pemirsa kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan Kakak Khalila. Tadi kita udah bincang-bincang ya Kak ya terkait dengan karantina, juga tahapan-tahapan kontes selama Kakak di Jabar. Nah, mungkin ada juga yang menjadi pertanyaan besar nih Bun. Ketika Kakak nih dalam masa karantina ya, itu kan ini lagi dalam masa pandemi. Nah, termasuk kunjungan yang beberapa tempat itu. Nah, itu gimana Kak? Dari sana prokesnya gimana? Prokesnya ketat, pakai masker, disuruh bawa face shield juga kan di sana. Terus bawa hand sanitizer, jangan lupa bawa vitamin. Doping vitamin ya, wajib. Vitamin penting. Terus dicek suhu juga, setiap kegiatan ya. Iya, betul. Nah, itu waktu awal masuk karantina ada swab dulu nggak Bun? Ada. Ada swab dulu. Swab dulu semua. Gitu, jadi kakak sama keluarganya juga. Saya terutama yang dampingin. Gitu. Kalau keluarga yang lain pas datang final sih enggak. Cuma karena kita aja yang stay di hotel. Itu harus di swab. Itu harus di swab ya. Nah, terkait dengan tadi Khalila ya, dengan begitu hebatnya, Masya Allah, banyak banget pengalamannya di usia yang ke-13 ini. Belum 13 ya Bu ya? Belum 13. Banyak sekali pengalamannya. Nah, banyak juga yang ingin tahu dari sisi parentingnya Bun. Ini kakak bisa seperti ini tuh dididiknya gimana sih dari kecil tuh, kepribadiannya Khalila gimana? Kakak itu bukan tipikal anak yang banyak bicara, terus tidak terlalu aktif sebetulnya, cenderung pasif ketika di kelas. Kalau orang nanya, ini gimana Khalila bisa seperti ini? Komunikasi sebetulnya, kita ngobrol. Jadi saya bukan tipikal orang tua yang, kakak nanti kamu ikutan ini ya, nanti kamu gini-gini, enggak. Saya kasih pandangan dulu, saya giring dulu opininya, saya kasih gambaran dulu, Kak, ini kegiatannya seperti ini loh. Ini positifnya untuk kamu ini. Saya ajak ngomong seperti saya bicara dengan teman. Nanti saya tanya, mau nggak ikut? Kalau dia bilang oke, Bun mau, oke. Lolos tahapan demi tahapan, saya kasih tanamkan lebih lagi. Karena sudah sejauh ini harus take responsibility. Jadi semuanya dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia pilih. Bunda saya bilang, Bunda nggak lihat kamu usia kamu berapa, kamu masih kecil atau sudah besar. Ketika kamu sudah bisa bilang, aku ikut Bun ini, aku mau ini, berarti dia sudah bisa ambil keputusan. Saya anggap dia sudah cukup dewasa, dan kalau yang sudah bisa ambil keputusan, dia harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab dengan pilihannya ya Bun ya. Betul. Ini Kakak Khalila, waktu Bunda ngasih pandangan banyak tentang salah satunya kontes ajang ini ya Kak ya. Apa sih yang ada di pikiran Kakak bahwa oh iya aku mau? Motivasinya apa nih Kak? Itu bisa ngelatih rasa percaya diri. Bisa ngelatih rasa percaya diri. Ini hebat banget loh Bun, anak usia ini udah bisa kepikirannya sampai sana gitu.
bahwa aku tuh harus percaya diri gitu ya. Percaya diri itu penting buat masa depan ya kak ya. Nah itu gimana bun ngedidik anak biar bisa punya pemikiran kayak gini? Ya itu tadi, saya nggak merintah gitu. Terus kakak harus tahu dulu kelemahannya apa. Kelemahan diri ya, Iya. mengenal diri berarti. Iya. Jadi saya tanya kakak menurut kakak kurangnya kakak apa sih? Nanti dia bilang, bun aku tuh orangnya nggak pedean. Oke, kalau nggak pedean berarti harus sering tampil ya. Karena aku nggak pede, justru itu. Melawan diri sendiri lah hebatnya. Iya, itu poinnya. Aku nggak bisa ngomong di depan, itu poinnya, harus bisa bicara di depan. Saya latihan public speaking, saya private public speaking, private pageant class, karena dia zero experience, yang dia bukan model, basically dia bukan model. Dia masuk ke dunia seperti ini tanpa pengalaman, tanpa bekal. Saya kasih private, saya tanya, setelah private berapa kali, kamu nyaman nggak? Anaknya jawab nyaman, oke kita lanjutin lagi. Itu dari usia berapa kakak ikut private Bun? Private-nya itu berapa bulan sebelum dia ikut audisi Putri Cilik teh. Beberapa bulan? Iya, untuk pageant class dan public speaking ya. Tapi kalau untuk private catwalk itu dia 1 bulan sebelum ikutan festival Kebaya Nusantara. Berarti di 2019 bulan Desember. Oke. Itu di ikutan private-nya di Purwakarta atau sampai keluar kota? Oh, berarti ada private private catwalk di Purwakarta dulu, terus kemudian private public speaking juga di Purwakarta dengan orang Purwakarta gitu. Baru kemudian setelah lolos sebagai, nggak ada yang belum pengumuman finalis, baru tahapan pertama saya ikutkan pageant class di Bandung, kemudian public speaking di Bandung. Oke, ini yang jadi penasaran ya. Itu kakak kan ikutan ya, masih sekolah gitu. Tanggapan kepala sekolah ataupun guru-guru gimana nih Bun atau kak? Gimana? Ya, ngedukung Ngedukung. Itu kakak bilang. Iya. Bunda yang bilang. Oh, bunda yang izin ya. Karena kan memang harus libur beberapa hari ya. Iya. Itu pas ikutan kontes ini masih daring. Iya, masih daring, masih kelas 6 SD waktu itu, kakak masih kelas 6 kan? Oh iya, waktu itu kan kelas 6 kelas 6, saya izin ke guru dan kepala sekolah, dan selama itu positif, mereka dukung. Mereka dukung ya? Betul, dan setelah beres karantina, tugas-tugas dia yang belum harus diselesaikan. Nggak ada alasan, mau gimana pun juga, kamu cuma dapat keringanan 1 minggu aja gitu. Jadi setelah itu kerjakan semua. Jadi semuanya aman kok. Semuanya aman ya. Gimana aja waktunya sih teh? Iya. Ini pantas anaknya bisa kayak gini. Bundanya juga hebat. Hebat dalam mendidik anak ya Bun ya. Nah nanti kan kakak awal November ya maju ke tahap nasional. Itu mulai persiapannya gimana nih Bun? Apa aja yang bakal dipersiapin sama kakak? Secara pribadi nih, Kalila belajar speech dengan tema yang sudah diusung, sudah di. Oh udah ada kisi-kisinya nanti? Udah, kalau untuk speech sudah ada, tapi kalau Q&A tidak ada. Jadi untuk speech dan debat kita sudah ada materinya, sudah ada temanya, dan kita sudah berlatih itu. Udah, kemudian kalau Q&A sama saya tanya jawab terus aja. Kita kumpulin beberapa pertanyaan yang kira-kira akan muncul nanti di final. Kita lihat referensi, lihat yang tahun-tahun sebelumnya, kita catat semua. Iya. Kita latihkan. Udah itu aja sih sebenarnya. Oke, untuk temanya sendiri boleh nggak kira-kira pemirsa tahu atau nanti? Sebenarnya tidak boleh di-spill ya. Jadi ya tidak jauh dengan yang lagi happening sekarang sih. Kalau anak-anak ya BDR, pandemi itu yang itu aja sih. Masih sama seperti di Jabar, tapi lebih berat, lebih detail aja. Terutama debatnya. Ya. Tidak ada di Jabar, tidak ada debat. Jadi di nasional ada debat. Itu yang agak sulit sebetulnya. Oke. Nah, untuk kakak Kalila nih, persiapan nanti kan ada debat. Ya. Oke. Gimana perasaan kakak? Terus apa yang memang kakak lagi tanamin ke diri sendiri bahwa saya pasti bisa? Sebelumnya udah pernah ikutan lomba debat belum? Belum pernah ya. Tapi udah tahu nih kira-kira debat itu seperti apa. Terus nanti harus kasih open itu yang kayak gimana gitu. Kan pasti ada yang pro-nya, ada yang kontranya. Kadang kalau misal temanya positif itu cari yang pro itu lebih mudah. Nah, itu buat yang kontranya. Nah, dari sekarang kan pasti lagi dilatih terus ya. Nah, itu gimana nih, Kak? Ya harus bisa, udah terlanjur ikutan ya mau gak mau harus bisa gitu. Harus bisa. Iya. Nah, mungkin selain sama Bunda, kakak latihan sama siapa lagi nih buat debat? Debat sama ketua regional. Ketua regional. Oke.
Berarti untuk yang maju ke tahap nasional hanya kakak aja ya? Ada Juara 3 1, orang. 2 dan 3. Oh, udah 1, 2, 3 masuk. Tapi nanti ketika udah masuk ke tahap nasional udah setara? Setara semua. Setara semua? Iya, Jabar aja, perwakilan Jabar 1, Jabar 2, Jabar 3. Oh gitu. Aduh, Masya Allah, hebat banget nih kakak nih. Nah, terkait dengan lomba nanti di tahap nasional nih, ada nggak selain dari bunda, dari keluarga ini yang dukung kakak? Oh, banyak banget. Banyak. Sekolah itu jelas. Supportnya luar biasa sekolah. Bentuk support dari sekolah gimana? Kemarin kita tuh ada tugas prakarantina 3. Yang pertama itu kita harus buat foto, kemudian video, dan yang ketiga itu yang terakhir yang paling berat, audiensi dengan pihak sekolah dan beberapa instansi yang terkait, diantaranya adalah Dispora Parbud, kemudian harus di-up di media sosial dengan catatan untuk pemerintah daerah yang mensupport dan yang memberikan izin. Dan itu semua bisa dilaksanakan sama kakak. Karena apa? Pemerintah daerahnya support luar biasa, kemudian pihak sekolah juga supportnya luar biasa. Dan di Jabar, PCI ini ada 3 nih, Putri Cilik nih. Iya. Yang paling memenuhi target itu Kalila untuk audiensi. Semuanya bisa dilaksanakan berkat dukungan dan support pihak-pihak yang luar biasa seperti Dispora Parbud, sekolah. Kemudian ada beberapa komunitas yang sekarang sudah sangat bantu up kegiatan kakak. Itu poin plus. Poin plus yang nantinya akan diakumulasi ketika di karantina. Dan itu di kabupaten yang lain saya lihat belum. Mereka kan kita ngobrol namanya orang tua ya. Iya. Bunda kakak kalau Kalila kok begini gini. Jadi targetnya tercapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara kabupaten yang lain belum seperti itu. Belum mungkin ya. Supportnya belum. Mereka masih kesulitan untuk berkomunikasi. Bahkan untuk datang aja kayak sulit sekali. Apa karena jarak atau gimana untuk itu? Kurang koordinasi. Kurang mungkin. koordinasi ya. Iya. Berarti sejauh ini Bunda menilai PMK Purwakarta atau beberapa pihak yang mendukung Kalila totalitas Total sekali, betul, totalitas. luar biasa. Dari sejak awal sebelum karantina hanya kunjungan untuk kan ada kunjungan gitu ya ke Purwakarta. Itu pemerintah luar biasa, support banget. Jadi yang dari regional pun ini luar biasa ya, katanya Oma Kakak Purwakarta luar biasa. Penerimaannya itu Penerimaannya luar Iya. biasa. Sampai diajak ke sini ke tempat wisata itu beda sih sama yang lain. Itu luar biasa tuh nggak didapetin sama finalis yang lain. Luar biasa ya Bun ya. Harus banyak bersyukur nih kakak nih. Nah terakhir mungkin buat Bunda, namanya orang tua ingin pasti memberikan nasihat ya yang terbaik buat kakak. Ya mungkin juga bisa diambil sama teman-temannya kakak di luar sana. Kira-kira apa yang bakal Bunda sampaikan nih buat kakak? Karena saya bilang sama kakak lakukan yang terbaik. Selebihnya Allah yang menentukan. Apapun. Yang penting dia do the best dulu. Nanti rencana Allah pasti indah. Gitu. Nanti kamu nggak akan nyesal kalau sudah melakukan yang terbaik. Makanya total dulu sekarang. Nanti hasilnya nanti gimana nanti Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Balik lagi ke situ ya kak ya. Nah dari kakak mungkin buat Bunda. Makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bunda. Masya Allah untuk banyak banget motivasinya, banyak banget kata-kata yang mungkin bisa diambil dalam cakap-cakap edisi kali ini. Mudah-mudahan Bunda sehat terus supaya bisa hadir lagi di cakap-cakap di edisi selanjutnya. Baik pemirsa, selanjutnya akan ada Pak Fadli, Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata, dan juga Pak Budi Sopani Muflih, tokoh masyarakat praktisi pariwisata, setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita akan lanjutkan. Pada malam hari ini juga kita sudah kedatangan Pak Fadli, Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata. Selamat malam Pak Fadli Sampurasun. Selamat malam Rampes. Oke, gimana Pak Fadli kabarnya malam ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini saya panggil Pak Fadli atau Pak Kasih nih? Fadli aja. Pak Fadli aja. Oke, Pak Fadli ini kan Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata ya. Banyak mungkin pemuda di Purwakarta yang ingin tahu aktivitas Bapak nih sebagai Pak Kasih itu gimana sih Pak hari ini? Aktivitas saya itu ya kalau pemasaran ya saya menjual pariwisata dengan cara promosi. Memperkenalkan, gitu ya. Kemudian menggali potensi baru, kemudian kita
share di berbagai media, Di media sosial ya media terutama sosial, ya. terutama gitu. Oke, itu pariwisata yang Bapak share tuh yang di Purwakarta keseluruhan atau gimana? Ya, sesuai tupoksi memang di Purwakarta. Jadi semua pariwisata yang ada di Purwakarta, bukan hanya destinasinya saja, tapi dengan industri-industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Purwakarta. Jadi kita mempromosikan, memperkenalkan semua potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Purwakarta. Luar biasa ya Pak ya. Oke, untuk hari ini Bapak aktivitasnya apa aja nih selain itu? Saya kebetulan hari ini sedang bersama teman-teman Asperwi. Asperwi. Asperwi itu ada asosiasi pelaku perjalanan wisata Oke. DPW Kabupaten Purwakarta untuk mengecreate, jadi mempersiapkan destinasi wisata yang ada di Purwakarta ini memiliki paket-paket perjalanan. Oh gitu. Jadi kita akan mengundang semua biro perjalanan melalui Asperwi ini akan datang ke beberapa destinasi yang kita sudah siapkan paket-paket perjalanannya. Hari ini ya kita sudah di Jatiluhur, ke Outbound Indonesia, kemudian ke Cikaupak, dan selepas ini kita akan ke Hidden Valley Hills. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, selain Pak Fadli juga ada Pak Budi Sopaniuflih, betul ya Pak ya, tokoh masyarakat praktisi pariwisata. Selamat malam Bapak Sampurasun. Selamat malam, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mungkin banyak yang ingin tahu juga nih, aktivitas Bapak hari ini apa aja? Aktivitas saya mungkin harapannya menjadi salah satu penggerak pariwisata yang ada di Purwakarta dengan segmentasi yang kita coba berbuat beda, di mana kita hari ini sedang kita kembangkan upaya untuk agro eduwisata di Purwakarta. Oke, apa aja itu Pak? Kita di sini untuk mengedukasi khususnya mungkin adik-adik petani muda. Iya. Ya, dari berbagai jenis tanaman, baik itu holti maupun sayur. Oke. Nah, yang menjadi fokus kita hari ini adalah ke melon. Ke melon ya, seperti yang di depan ini ya. Seperti yang di depan. Ini ada jenis impor kebetulan benihnya dari salah satu perusahaan Belanda. Iya. Nah, ini namanya Sunfish. Sunfish ya. Nah, sebagaimana kita lihat juga di sini ada 4 macam. Itulah ini sedang kita kembangkan. Okay. Ya, selain itu juga ya buah-buah jenis lain ada seperti mangga. Nah, itu di belakang kita ada berbuah. Sawo dan lain banyak sebagainya. Ya. Iya. Oke, nih Bapak di samping saya ini ada Putri Cilik Pak dari Purwakarta. Ya, tanggapan Bapak nih ada yang memenangkan kompetisi sampai ke Jawa Barat, sampai mau nasional nih gimana nih Pak? Boleh dari Pak Fadli dulu. Kalau saya pribadi bangga ya, ada Putri Cilik yang sudah bisa mengharumkan nama Kabupaten Purwakarta. Iya. Bahkan sekarang berkiprah di tingkat nasional. Terus terang ajang-ajang seperti ini adalah kegiatan tugas kami juga, karena memang Putri Cilik, Putri Remaja, Mojang Jajaka itu adalah duta-duta pariwisata Kabupaten Purwakarta yang nantinya bisa secara tidak langsung memperkenalkan pariwisata di Kabupaten Purwakarta, dan mereka kita perkenalkan dengan pariwisata Purwakarta yang sudah ada sekarang, kemudian kita potensi ke depan seperti apa, dan mereka diharapkan bisa memberikan promosi atau memperkenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Purwakarta ini secara langsung atau tidak langsung. Iya. Mbak Ivan ini. Oke. Ini selain ke Pak Fadli, saya juga ingin tanya ke Pak Budi. Bapak di samping Bapak nih ada Putri Cilik, Pak, gadis 13 tahun dari Purwakarta. Bapak kan tokoh masyarakat juga, mungkin menilai dulu juga Bapak anggota DPRD ya. Itu tahun berapa Pak? 2014-2019. 2014 sampai dengan 2019. Mungkin Bapak juga pernah ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Ini menurut Bapak nih, melihat gadis yang bisa bawa nama baik Purwakarta sampai ke nasional gimana nih Pak? Tentu kita sebagai masyarakat Purwakarta bangga dan sangat apresiatif dengan adanya atau kehadirannya salah satu warga Purwakarta menjadi duta Putri Cilik nasional.
Apalagi mungkin hal ini baru terjadi hari ini ya. Sepengetahuan saya Belum ada ya Pak ya? sebelumnya belum masuk kancah nasional. Belum masuk ya, Nah, baru ya tentu. baru Kakak Kalila berarti ya. Betul. Ini kan sangat mesti kita support gitu, sebagai masyarakat Purwakarta, dan alhamdulillah hari ini ada Pak Akasi yang juga Iya. sangat support. Nah, ya tentu ketika dinas terkaitnya support, ya masa iya kita masyarakat tidak. Iya. Oke, ini Kakak Kalila di samping Kakak banyak orang-orang hebat nih. Ada Pak Fadli, juga ada Pak Budi. Itu semua support Kakak. Ya, pada support Kakak semuanya dan juga merasa bangga atas pencapaian Kakak saat ini. Ini gimana nih Kakak berada di samping orang-orang hebat ini perasaannya nih? Seneng banget bisa ada di sini bareng Pak Fadli. Pak Budi juga mau bilang makasih buat supportnya, doa-doanya gitu. Oke, ini Pak mungkin banyak juga yang ingin tahu, khususnya kepada Pak Fadli dulu ya. Kakak Kalila ini kan ada prosesnya sebelum masuk ke nasional ini. Tahap di Jawa Barat ada karantinanya. Ini dari pihak Disproparbud sendiri, bentuk supportnya gimana nih Pak ke Kakak Kalila? Apakah selama karantina selalu dimonitoring atau gimana? Kebetulan untuk ajang Putri Cilik tahun sekarang ini komunikasi kita alhamdulillah lancar ya. Dari orang tua untuk Putri Cilik sendiri sebelum bertarung di ajang provinsi pun sudah berkomunikasi, dan apapun yang dibutuhkan yang bisa kita persiapkan kita bantu. Ya misalnya ada apa ke wisata apa gitu ya, kemudian ada unjuk kebolehan maunya di wisata, kita bantu semua. Jadi apa yang dibutuhkan Kalila alhamdulillah kita sudah support, dan sampai kapanpun juga kita akan support. Mudah-mudahan Kalila di tingkat nasional itu bisa juara ya. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, sepengetahuan Bapak nih dari pemerintah Kabupaten Purwakarta sendiri, kalau misalkan nih ada anak yang berprestasi, itu gimana sih Pak supportnya kalau misalkan di Pemkab dulu ya mungkin lihatnya? Yang saya tahu alhamdulillah ya, semenjak Kang Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta, itu dimana giat pariwisata di Purwakarta kan mulai terus dikembangkan dengan beberapa kegiatan beliau, misal seperti adanya air mancur Taman Sri Baduga. Begitupun hari ini Taju Gede, walaupun beliau sudah tidak lagi menjadi bupati, tapi masih sangat support terhadap dunia pariwisata. Begitupun terhadap personal. Gitu. Mungkin beberapa waktu lalu ada sepak bola muda. Gitu. Nah itu juga saya lihat pemerintah daerah Purwakarta tetap masih sangat support terhadap kreativitas dan prestasi yang diraih oleh adik-adik kita seperti kakak ini. Oke, baik. Ini menarik banget ya Pak ya. Masih banyak yang mungkin saya ingin tahu dari sosok Pak Budi dan juga sosok Pak Fadli. Nah, mungkin kita tahan dulu Pak bincang-bincangnya malam ini. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan Kakak Kalila. Tadi Pak Fadli udah banyak kasih tahu ke kami semua ya terkait dengan bentuk support dari Disproparbud. Nih yang Kakak Kalila rasain pada saat Kakak ikutan tahapan ajang tersebut ya. Gimana sih supportnya bentuknya? Supportnya ya besar banget buat Kalila, dukung dari Pak Fadli, terus Pak Budi juga buat Kalila, dan semoga aja di tingkat nasional nanti Kalila bisa berikan yang terbaik buat Purwakarta dan Jawa Barat di tingkat nasional nanti. Oke, sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Budi dulu deh. Pak Budi, melihat Kalila yang memang usianya juga masih gadis, 13 tahun, sudah bisa juara tingkat nasional. Mungkin dari Pak Budi banyak tadi saya kan udah ngobrol banyak sama bundanya ya, bagaimana cara mendidik anak supaya anak bisa seperti ini. Pak Budi juga mungkin seorang orang tua ya, orang tua yang mempunyai anak. Nah, melihat Kalila bisa seperti ini,
dari perasaan Pak Budi nih, mungkin banyak yang ingin Pak Budi ingin sampaikan ke Kalila, juga ingin Bapak sampaikan yang poin itu bisa diambil ke pemuda-pemuda Indonesia, khususnya Purwakarta, Bapak. Iya. Ya tentu sebagai orang tua gitu ya, sangatlah bangga dengan prestasi yang sudah diraih dan ditorehkan oleh Kalila sebagai putri cilik. Gitu. Walaupun mungkin di sisi lain sebagai orang tua juga ketika memasuki ranah kompetisi ini tentu ada dampak negatif dan positif. Gitu. Sehingga ya walaupun tidak berbanding lurus antara kebanggaan dan kekhawatirannya, karena mungkin ya sebagaimana tadi sudah mendengarkan paparan dari ibunya, kita lebih bangga gitu. Dari sisi positifnya ya. Dari sisi positifnya. Itu karena ya tentu apa yang hari ini diraih oleh Kalila ini bisa meminimalisir ya, dampak-dampak negatif, seperti misal kalau di kompetisi itu ada dalam tanda petik ya mungkin kalau istilah Sunda menjadi kembang buruan. Kembang buruan. Nah, kembang buruan. Mungkin banyak yang belum tahu Bapak kembang buruan itu apa. Kembangan. Kembang buruan itu ya kalau mungkin artis lah gitu ya, sudah menjadi public figure. Iya. Gitu. Sudah menjadi public figure. Nah, ini tentu cobaan secara mental yang harus lebih ditingkatkan. Tadi saya dengar juga tentang bagaimana kompetensi Kalila ini bisa ditingkatkan sehingga lebih dalam beberapa momen ya, menghadapi audien yang jauh lebih banyak mungkin, nah itu harus lebih confident juga. Nah cuma jangan sampai overconfident. Nah ini mungkin ya, kalau saya boleh pesan itu jaga, hari ini sih sudah sangat cukup menurut saya. Gitu. Nah, tapi kalau sampai tentu harapan masyarakat Purwakarta Kalila ini menjadi juara. Nah, kalau udah jadi juara ya, nanti ke teman-teman sebayanya juga supaya menjadi motivasi lah, supaya sama-sama maju. Jangan setelah jadi juara, waduh gue gitu lah. Itu yang bahaya ya. Oke. Oke, ini dari Pak Fadli. Pak Fadli, Pak Kasih. Nah, melihat Kalila nih Pak. Mau ke tahap nasional, mungkin Bapak banyak nasihat sebelum Kalila bisa maju ke sana, yang dimana nasihat tersebut juga bisa diambil poinnya oleh pemuda di Purwakarta. Sebetulnya sebelum tadi pengambilan gambar pun kita sudah banyak wejangan ya, ya. Cuman intinya gini, pertama Kalila harus banyak bersyukur ya sampai ke tahapan seperti ini, kemudian harus bersyukur punya ibu yang cukup luar biasa nih ya, mendukung, supportnya. Jadi ya bentuk kasih sayangnya, bentuk supportnya, dan Kalila harus bisa mensyukuri itu dengan cara Kalila lah. Mensyukuri seperti apa ya, membuat bakti dengan orang tua atau menambah ketaatan ibadah, itu juga sebagai bentuk syukur terhadap orang tua kita yang sudah banyak mendukung. Yang kedua, jadilah sosok pemudi yang haus dengan berbagai ilmu. Jadi tidak membatasi diri dengan hal-hal yang baru atau yang baru ya. Kemudian harus pintar-pintar kita bisa memilah itu yang baik atau tidak baik atau buruk. Jadi kalau baik dan buruk itu larinya ke hati nurani. Karena kedekatan dengan orang tua, kedekatan dengan Sang Maha Pencipta itu akan menambah naluri kita, itu baik atau buruk. Jadi belajar mah tidak dibatasi, apapun belajar, tapi pada saat perjalanannya baik dan buruk itu nanti ada di kita. Kemudian saya juga ketiganya tadi juga sudah menasihati bahwa lakukan apa yang terbaik saja ya, lakukan apa yang terbaik, semua tahapan lakukan terbaik, semua koordinasi lakukan dengan hal yang terbaik, insya Allah bonusnya juara. Walaupun tidak juara, melakukan hal yang terbaik itu sudah sangat luar biasa untuk masa depan kita gitu ya. Ya kalau kita tujuannya juara, ya kesananya setelah juara kadang-kadang kita bingung gitu. Nah, hal yang terbaik itu ya kalau bagi saya bonusnya ya juara gitu. Juara ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, masyarakat
Purwakarta yang kita doakan kalilah supaya bisa di tingkat nasional bisa juara terwujud ya. Dan Amin. Kalina sendiri tambah bijaksana ya. Iya. Tidak jumawa atau sombong atau apa gitu. Oke. Jadilah pemudi yang bijaksana, kemudian apa kreatif, kemampuannya banyak ya, dan ya banyaklah hal-hal yang masih Kalila harus pelajari ya. Itu aja mungkin dari Oke, Bapak, untuk mungkin banyak juga yang ingin tahu, di Purwakarta itu banyak yang berprestasi, salah satunya adalah Kalila. Adakah reward dari pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk Kalila? Ada. Ataupun teman-teman yang lain yang berprestasi? Iya. Kalau secara kalau reward dari kita itu nggak berbentuk apa benda atau apa ya, karena memang keterbatasan kami juga. Iya. Tapi sepanjang Kalila mau membuka diri terhadap pariwisata Purwakarta, mau tahu pariwisata itu seperti apa, mau tahu kemana pariwisata, kita akan tunjukkan ke Kalila, kita akan buka akses sebesar-besarnya untuk Kalila menguasai pariwisata di Kabupaten Purwakarta. Itu mungkin yang kita bisa support ya. Oke, sekarang ingin ke Pak Budi. Pak Budi nih, dari masyarakat Purwakarta, terutama Pemkab sendiri ya, udah sangat totalitas dalam mendukung putra-putri yang memang berprestasi. Tentunya memang meskipun apa yang sudah dilakukan itu totalitas, mungkin ada saran dari Bapak untuk pemerintah Kabupaten Purwakarta supaya anak-anak nih lebih berprestasi lagi nih. Sebetulnya apa yang dilakukan hari ini sudah relatif baik gitu ya. Namun demikian tentu namanya kita sebagai masyarakat kan selalu kurang, Pak. Ini mohon maaf. Makasih karena memang ya. Tapi semua itu tentu adalah harapan maksimal yang ingin diraih oleh masyarakat Purwakarta secara umum. Gitu. Mungkin kompetisi-kompetisi seperti ini, nah ini supaya lebih digerakkan lagi, gitu. Sehingga dalam setiap perhelatan nasional gitu, atau provinsi jenjang yang lebih tingginya, kita tidak pernah ketinggalan. Sebagai wujud supporting pemerintah, mungkin audisi-audisi seperti apa yang memang hari ini menjadi penunjang daripada kreativitas, hasrat kreativitas remaja kita. Nah, ini tentu harus lebih ditingkatkan. Gitu. Walaupun dalam kondisi COVID hari ini kan ada pola-pola edukasi yang offline gitu ya, itu online. Gitu. Nah, ini tentu harus lebih ditingkatkan lagi. Oke, baik. Terakhir nih untuk Kakak Kalila, apa nih pesan-pesan Kakak buat masyarakat Purwakarta khususnya seusia dengan Kakak? Jangan takut buat nyoba hal yang baru. Terus jangan takut jangan takut buat nyoba hal yang jangan baru. Takut ya, harus percaya diri. Harus percaya diri gitu. Baik. Jangan diem. Jangan diem ya, harus produktif ya Pak ya. Harus produktif. Baik. Pak Kasih, Pak Fadli, hatur nuhun, Pak Budi juga hatur nuhun, Kakak juga terima kasih banyak sudah hadir cakap-cakap malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan terus ya Pak ya, supaya bisa hadir bertemu lagi di cakap-cakap edisi selanjutnya. Baik pemirsa, terima kasih, rupanya cakap-cakap malam ini telah berakhir. Kami dan juga segenap kru mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati. Oke, lanjut Pak.